Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argi Gian bersama Bapak Sekjen, Bapak Nur. Di sini saya akan bikin nge-vlog sama Pak Nur, sama sharing momen sama Pak Nur tentang apa sih manfaat tergabung ke Hiparu itu. Nanti akan dijelaskan ke Pak Nur, dan nanti juga akan dijelaskan program-program kedepannya Hiparu. Ya Pak, bisa dijelaskan apa aja sih manfaat kita masuk ke Hiparu atau kita mempunyai kata Hiparu itu? Ya, sebetulnya kan sudah jelas kalau memang orang yang tidak paham mungkin ya kurang bersosialisasi atau memang tidak pernah bertanya. Sebetulnya berdirinya Hiparu ini 2016, ini prakarsanya dengan teman-teman penggiat atau memang disebut apa namanya tokoh ya, almarhum Bantang, almarhum Bapak Surapati, semua kita bertujuan gimana caranya produksi Jawa Barat yang notabene-nya anjing pemburu ini bisa naik di nasional, terutama mungkin konsumsi publik yang memang ke arah penjualan ke Sumatera. Itu salah satunya dengan kita membuat satu himpunan, yaitu Hiparu, Himpunan Pelestari Anjing Pemburu. Jelas dudukan hukumnya ada di sana. Nah, kita berpayung hukum apa saja apa manfaat dan gunanya. Salah satunya mungkin ternak kita bisa legal ke depannya, bisa diakui. Sementara sekarang ternak kita dianggap ilegal karena memang tidak ada stambum atau akte kelahiran, silsilah segala macam atau legalitas lah yang disebut kerennya. Itu salah satunya mungkin kita di sini Hiparu akan berusaha untuk melegalitasi peternakan yang ada di Jawa Barat. Salah satunya mungkin produksi anjing pemburunya. Itu salah satunya. Lebih luasnya lagi mungkin kita kedepannya bisa apa namanya lebih maju di bidang peternakan karena memang ada silsilah atau stambum atau disebutnya apa nanti ada tatonya, ada stambumnya jelas, keturunannya, silsilahnya, sehingga bisa membuahkan hasil yang bagus dengan diakui ya. Karena memang ada silsilah, ada perdata. Nah, kalau sementara sekarang data yang kita punya ini anjing anak si A, anjing anak si B, tidak ada bukti hukumnya. Nah, itu guna dan manfaatnya mungkin Hiparu. Keduanya mungkin kita bisa sharing, terutama di bidang peternakannya, gimana caranya apa menciptakan anjing baik dan bagus ya untuk terahan pemburu atau hunting. Nah, keduanya mungkin sharing tentang penanggulangan penyakit, ya. Penanggulangan kesehatan, termasuk juga mungkin nanti kita bersinergi dengan pemerintah tentang apa penekanan atau pembasmian virus rabies. Itu kan sangat penting. Sekarang lagi ramai kehilangan dogi, termasuk dogi Bapak juga hilang ya. Yang kemarin ya dikatakan. Sekarang usaha Hiparu buat memberantas anjing hilang itu gimana Pak? Ya salah satunya tadi pembatasan dengan adanya stambum, itu mereka pembatasan untuk anjing-anjing ilegal. Bahkan kita juga ke depan bisa bekerja sama dengan Balai Karantina atau Dinas Peternakan Pertanian yang mungkin nanti stambum itu jadi legalitas yang sah untuk salah satu persyaratan penjual belian anjing. Nah, itu salah satunya. Jadi buat kawan-kawan, program manfaat dari Hiparu yang ke-1 yaitu nanti akan ada program stambunisasi. Itu bebas Pak doginya? Bebas, asal memang nanti silsilahnya ada. Kalaupun anjing priangan siapa namanya, ibu bapaknya yang jelas. Ya kalau kita ngambil ke silsilah 7 apa keturunan atau segala macam itu memang sulit. Untuk pertama kali kita mungkin dari ibu bapaknya atau kakek nenek yang paling masih dekat lah. Anjing priangan pun bebas, yang jelas nanti semua di Jawa Barat tuh diharapkan dengan tadi ada pendataan yang sistematis lah ya, terorganisir sehingga populasi anjing di Jawa Barat tentang anjing pemburu itu bisa benar-benar akurasi, dan sehingga pemerintah pun menurunkan dana bantuan tentang vaksinasi juga bisa akurat. Sementara sekarang kan kebingungan juga gitu, kebingungan juga, dan akhirnya tidak menyentuh ke teman-teman peternaknya. Nah, diharapkan di kemudian hari dengan tadi data yang akurat, salah satunya mungkin nanti ya untuk stambumisasi, terus juga untuk
imunisasinya atau vaksin lah ya, boleh dikatakan, itu juga bisa akurat, nanti sasarannya bisa tepat sasaran gitu. Nah, kan sekarang teh itu teh ada perdataan ulang lagi guys, karena beredar-beredar masa jabatan udah habis ya Pak, 5 tahun sekali pemilihan ketua Perkorda berarti ya. Ya sebetulnya kita di pusat udah aklamasi. Sudah jelas aklamasi sudah beres, rampung, dan memang terpilih mungkin ketua umumnya masih juga Kang Asep Suryana atau Kang Emo. Ketua umum masih guys. Masih. Nah, sekarang untuk daerah-daerah yang sudah terdata di kepengurusan itu ada 8 daerah, 9 sama Ledis yang baru ya, itu tim baru. Nah, ini 8, yang kota bungsunya mungkin Subang. Ini sudah mulai pendataan semua, Garut sudah, kemarin Saka Garut sudah mulai saya instruksikan untuk pendataan, untuk ada pemilihan ulang, baik pemilihan ataupun diaklamasikan, yang jelas harus ada kepengurusan. Program ke depan seluruhnya harus mempunyai KTA, karena KTA itu wajib hukumnya, menandakan satu mungkin itu keanggotaan, dan keduanya ada di sana hak dan tanggung jawabnya sebagai ketua anggota, dan ada juga mungkin nanti untuk perlindungan hukum segala macam, itu bisa digunakan, dimanfaatkan KTA tersebut. Nah, fungsi KTA kedua yaitu tadi yang saya kan untuk nanti program stabilisasi, yang kedua di Hiparu ini ada perlindungan hukum. Pemburuannya sementara ya, kalau pemburuan ini kan sementara sekarang masih ilegal. Nah, kita berburu misalkan ke Jawa Tengah ataupun yang dekat-dekat kita tanpa ada surat jalan, apa yang dibawa itu kan sebetulnya bisa juga kena sama undang-undang darurat kalau kita bawa senjata tajam tanpa keterangan. Itu termasuk golok, pisau. Nah, itu bisa masuk ke ranah sana. Tapi kalau memang nanti sudah terbentuknya seorang atau struktural kepengurusan, mereka yang mau berburu itu bisa minta surat jalan. Nah, itu guys, fungsinya kita punya KTA itu fungsinya yaitu untuk mendampingi kita apabila perburuan keluar kota maupun dalam kota, karena ada apa istilahnya surat prosedur hukumnya lah ya Pak ya. Izin-izinnya udah ada, dikasih jalan sama Hiparu itu. Nah, untuk buat KTA gimana Pak, syaratnya apa aja sih? Syaratnya mah gampang. Yang satu dewasa ya, nggak di bawah umur. Keduanya mungkin tadi nama, alamat yang jelas, dan itu juga sebagai identitas diri ya, bisa diganti sebagai identitas diri untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang berbau tadi hobi. Saya himbau gitu, kita sebagai pemburu itu harus ada identitas yang jelas secara hukum. Nah, kami di sini Hiparu alhamdulillah notarial kami mungkin 2016, tepatnya di tanggal 9 Februari 2016 kita sudah berdiri secara hukum, dan sah tidak langsung yang memegang mungkin payung hukum itu sekarang Hiparu yang berada di Jawa Barat. Jawa Barat khususnya gitu. Peternak yang ada di Jawa Barat ini mohon dengan sangat mendaftarkan diri supaya bisa terdata dan juga bisa diakui secara hukumnya oleh pemerintah bahwa peternak anjing itu di Jawa Barat memang ada. Nah, kemarin kan ada teman kita dari pihak travel yang kehilangan anjing, lapor di kepolisian, ditolak. Karena apa? Karena identitasnya nggak ada, jelas hak kepemilikannya apa gitu kan. Nah, disitulah mungkin kami berangkat dari situ dengan tadi banyaknya kehilangan anjing yang memang evaluasi dari yang sebelumnya. Ini rata-rata per minggu itu ada 3-4 yang laporan ke kita. Nah, karena mungkin kemarin kita bahas waktu ada bahasan Hari Rabies Sedunia. Hari Rabies Sedunia, kita juga alhamdulillah dihubungi oleh Departemen Pertanian Peternakan yang mungkin salah satu bahasannya legalitasnya itu. Karena selama ini masih belum jelas legalitas kita gitu. Di Jawa Barat ya, Di Jawa Barat, makanya kami menghimbau, ayolah kita bersama-sama kita besarkan Hiparu supaya jadi satu ekonomi kerakyatannya bisa meningkat secara sahnya ya. Sama terdata di negara itu yang lebih jelas. Jadi buat teman-teman yang belum punya KTA dari Korda manapun, silakan hubungi Kordanya masing-masing apabila pemilihan ketua barunya
sudah beres ya Pak buat KTA Hiparu, dikarenakan banyak manfaatnya dan banyak agenda-agenda dari pemerintah juga ya Pak yang menghubungi ke Hiparu khususnya untuk peternakan dogi perburuan tuh. Jadi Hiparu tuh bukan mencakup ke ketangkasan doang ya Pak? Tidak, Hiparu itu Tidak. luas. Kalau kita baca di ADART itu Hiparu luas. Dari mulai ketangkasan apapun kita bisa melakukan. Jadi peternakannya juga jelas. Jadi Hiparu itu programnya ada 2, peternakan dan pelatihan perburuan. Nah, adapun pelatihan perburuan ada yang di arena atau di alam bebas. Ya. Nah, kayak kita kemarin waktu kegiatan di Kuningan, kita kan jelas mendapatkan satu permohonan dari masyarakat Desa Cileya untuk ditekan sama babi hutannya, populasi sama babi hutan. Nah, seperti itu. Jadi kami mengharapkan kepada teman-teman penggiat walaupun peternak, tolong pikirkan legalitas kita ke depan. Karena dengan legalitas yang sah secara hukum, kita bisa diakui oleh negara. Dan tadi mempermudah segala sesuatunya. Kita akan melakukan satu inovasi ya, atau satu langkah ya, satu langkah untuk standarisasi. Dan keduanya kita memohon terhadap Balai Karantina dan Dinas Pertanian Peternakan supaya dijadikan satu persyaratan, supaya mungkin kejelasan kita menjamin dan manfaatnya si peternak sendiri akan dikenal. Oh, ini ternakan siapa? Ini ternaknya bagus nih. Cara berburunya, daya huntingnya jelas. Nah, itu akan dikejar si konsumen. Itu salah satu mungkin ya. Itu yang lebih harus dipikirkan luas oleh teman-teman penggiat. Karena mungkin di zaman era modernisasi sekarang segala serba canggih. Itu. Nah, kalau memang kita masih bergelut dengan tadi hal-hal yang memang tidak terpikirkan oleh teman-teman kecanggihan ilmu teknologi sekarang, ya kita pasti ketinggalan, dan kemas lebih baik ke depannya. Itu harapan kami ya dari Hiparu mungkin. Pusat. Karena kami memohon terhadap penggiat sekali lagi untuk kerjasamanya di bidang pendataan dan penataan ini. Karena enggak juga penggiat itu sangat meledak ya Pak, khususnya di Jawa Barat sangat meledak. Peternakan, perburuan, ketangkasan juga penggiatnya emang cukup gede ya. Ini bukan rahasia umum ya, dengan tadi 27.000 per 1 tahun. Tahun kemarin mungkin yang paling kecil ya tahun 2021 karena memang ada pandemi ini ya. Itu sudah kelihatan. Udah kelihatan kenapa peternak di Jawa Barat itu meluas sampai kemana-mana. Nah, itu yang boleh dikatakan tadi pemerintah menakutkan ada overpopulasi yang tidak terkendali dan akhirnya mungkin jadi masalah besar karena mungkin program pemerintah tentang vaksinasi rabies ini tidak bisa merata. Padahal kita sudah punya komitmen dulu dengan Dinas Pertanian Peternakan di 2020 itu bebas rabies Jawa Barat. 2022 kita berjalan lagi. Nah, karena kemarin kita dihubungi oleh Dinas Pertanian Peternakan tentang Hari Rabies Sedunia. Ya alhamdulillah kita punya wejangan, punya ya kasarnya masukan buat Hiparu juga. Sama dengan teman-teman Porbi di Sumatera Barat juga sudah melakukan seperti itu. Gitu. Nah, Porbi yang ada di Jawa Barat ya mohon dengan sangat juga legalitasnya memang harus jelas juga. Itu salah satunya. Jadi buat kawan-kawan peternak maupun penggiat, nanti kalau udah ada pengurusan yang baru di setiap kodanya, silakan untuk bergabung di Hiparu, menaung di Hiparu untuk membuat KTA, karena satu manfaatnya sangat banyak ya. Yang kedua, kita bisa sharing antar anggota di daerah tersebut. Yang ketiga, kita tidak akan kesulitan mau itu jualnya, mau ngembang ya. Untuk program-program dari pemerintah juga kita bakal ikut serta kalau kita tergabung di Hiparu. Begitu ya Pak? Ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat luas, terutama penggiat ya, nah, dengan adanya payung hukum Hiparu ini bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Dan memang ya kalau saya boleh ngomong, ini adalah gagasan daripada tokoh-tokoh semula ya. Di Jawa Barat harus ada legalitas yang jelas.
Ya, dan diakui oleh pemerintah. Harus ada wadah. Gitu. Ya seperti mungkin kegiatan-kegiatan kita masih berhubungan dengan masyarakat luas dan kita atau kami Hiparu pasti menempuh legalitas tersebut sehingga bisa acara-acara itu dilaksanakan tidak ilegal. Lagi mungkin ke teman-teman penghobi khususnya di dunia ketangkasan arena, ya tolong temperamen atau temperatur yang berbau emosionalnya itu bisa direndahkan. Dan kita satu hobi, satu saudara, tidak ada perbedaan siapapun di situ. Nah, kami mungkin menampung aspirasi dari teman-teman sehingga bisa memberikan satu wawasan gagasan terhadap teman-teman ya. Dan saya mengharapkan ke depannya semua itu kita harus solid. Jawa Barat ini adalah daerah istimewa, produksi anjing pemburu itu wah, dan sudah dilihat internasional. Ya. Nah, banyak teman-teman yang dari Inggris, Belanda, Jerman itu sudah mengacungkan jempol. Terutama dalam nernakin anjing, ngebreed juga itu orang luar sampai kagum ya Pak lihat. Alhamdulillah. Khususnya peternak Jawa Barat karena bisa memunculkan dogi-dogi yang sangat wah dan antik gitu ya Pak. Ya, mau sekali lagi kepada produsen anjing pemburu, ayolah kita bersama-sama membuat satu payung hukum yang memang bisa dimanfaatkan oleh halayak kami. Sangat disayangkan ya buat penggiat-penggiat atau rekan-rekan semua kalau kita tidak terdata khususnya di Hiparu, karena di enggak juga Hiparu adalah termasuk organisasi yang menampung anjing-anjing hunting maupun ketangkasan di daerah Jawa Barat. Makanya ayo kita bareng-bareng buat bergabung di Hiparu, kita sharing seputar dogi berburu di Hiparu juga, dan manfaatnya kita rasakan kita bergabung di Hiparu ya Pak, karena program Bapak bukan stambunisasi aja ya, banyak lagi ya. Banyak tentang tadi seputar peternakannya, kesehatannya, gitu kan, kesejahteraannya. Nah, ya salah satu tadi aja, dengan tadi kita bisa mencegah kehilangan atau pencurian anjing, itu kan meningkatkan kesejahteraan juga. Itu salah satunya. Karena mungkin dari kecil sampai besar kita besarkan, tahu-tahu hilang dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena legalitas kita yang terbatas. Nah makanya ayolah kita sama-sama besarkan Hiparu, kita sama-sama juga tadi mengerti tentang kegunaan atau manfaatnya Hiparu, kita gunakan semaksimal mungkin sehingga itu jadi satu nilai kebaikan bagi kita semua di Jawa Barat, khususnya di Jawa Barat ya. Segitu dulu guys manfaat dari Hiparu yang dijelaskan oleh Pak Nur Hadi atau sekjennya Hiparu Pusat. Nanti kita akan sambung lagi seputar dogi-dogi perburuan khususnya maupun arena. Sekian dulu dari saya sama Pak Nur Hadi seputar manfaat kita bergabung di Hiparu atau menaung di Hiparu. Salam hormat, salam bintang porno.